ada yang stand. Yang mobile mah HP saya itu. Tapi ntar boleh di kopi. Oke. Ya. Gimana udah siap? Siapa lagi siap? Kamera siap. Siap kan? Siap. Udah, ini Pak. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita jadi jelas sedikit meskipun udah siang pagi ya. Seperti yang dikatakan oleh moderator semangat semangat pagi. Salah satu tantangan yang sedang kita bicarakan adalah mengenai bagaimana teman guru dengan menghadapi yang sangat besar dan kita juga menyadari masyarakat tidak mencari bagaimana memberikan solusi terhadap usaha dan tidak berpanjang lebar perasaannya di sini hanya kita dalam kesempatan ini istilahnya apa yang ada di pikiran kita dan sekarang khusus untuk memutuskan kira-kira beberapa tempat di mana untuk menjawab tantangan pengembangan ini dan kira-kira antisipasi kebutuhan masyarakat. Silakan Pak Dr. mungkin ya nanti yang lain sih bebas saja mungkin ada pertanyaan ada ide gunakan kesempatan. Saya di sini yang cocok untuk ketemu Panto. Oh ya, Oh yang kemarin ya. Karena Panto ini termasuk Pak Bambang bicara mengenai kita. Oke, saya persilahkan untuk jadi moderator lagi. Kayaknya kali ini kita hidupkan jadi moderator. Hatam. Hatam. Halus. Mabok deh. Baik, terima kasih Pak Pengurus dan terima kasih juga Pak Purwo atas kesediaannya. Jadi tentunya yang menjadi PR lah pastinya untuk setiap universitas atau perguruan tinggi bagaimana kita bisa punya penciri artinya bagaimana kita kan ujung-ujungnya kan menghasilkan lulusan nih. Perguruan tinggi itu kan menghasilkan lulusan. Tapi bagaimana menghasilkan lulusan yang memang punya ciri dan bisa berkompetisi tentunya sementara kita ini sudah menemukan diri sejak dari berdiri kami ini komputer bisnis. Jadi kopi susu selalu komputer kopi dan susu tapi tidak kopi masuk susu masuk tapi sudah di mix. Nah jadi sudah di blend itu diwarnai dengan adanya program studi manajemen, akuntansi, administrasi, tapi semua basisnya adalah komputer atau informatika. Dan ini semakin ditemukan kembali dengan kita mendeklarasikan Institut Digital Autonomia. Nah, jadi tentunya kami juga sebenarnya pengen dapat lebih banyak lagi itu arahan digital ekonomi itu seperti apa, kemudian kira-kira kalau kita berbicara teknologi mau ikutin AI, mau ikutin data mining, mau ikutin IoT, semua itu banyak peluang. Tapi kan enggak semua harus kita ambil, tapi kita harus punya spesialisasi. Jadi maksudnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga ada teman-teman yang memang mungkin backgroundnya bukan dari informatika. Tadi saya sudah sampaikan sebenarnya salah satu yang menjadi gap adalah mereka tidak sulit untuk klik gitu bahwa apapun itu ya harus teknologi kan sekarang kayak tadi contoh peternakan, agribisnis dan lain semua juga sudah dikemas menjadi sebuah teknologi. Belum lagi di level mahasiswa mau belajar komputer aja belum apa-apa, malas programan, malas data, malas jaringan dan sebagainya. Jadi kurang lebih itu, jadi mungkin kami minta diskusi bagaimana supaya ini bisa menjadi ciri lulusan dari teknologi seperti itu. Kalau ada tambahan dari Pak Terus sebagai Ketua BP, kurikulum kita sebenarnya kita bagi beberapa wilayah studi. Ya, ada wilayah studi
manajemen, ada bidang akuntansi, ya, ada bidang istilahnya administrasinya, ya. Kemudian ada bidang komputernya, termasuk bidang software-nya, di samping bahasa juga ada. Nah, kalau kita bicara Institut Digital Ekonomi, nah penciriannya ini seperti tadi dikatakan oleh Pak Adi, dan komputer yang secara basic misalnya harus dikuasai. Lalu ini kira-kira apa? Apakah menguasai saja, apakah aplikasi, apakah implementasi? Nah ini, dan bagaimana menghadapi perubahan-perubahan. Barusan juga saya tanya, ChatGPT itu penting, selain itu yang AI apakah perubahan? Enggak, udah mulai banyak bingung kan. Jadi saya juga mau bertanya, kira-kira apa yang dikembangkan bisa dilakukan? Pak Ono, apa ya? Pak Ono juga bisa karena Pak Ono juga cukup kenal di kita akan menunggu yang hard juga kan, jadi gimana urusan bekerja maka bisa berkembang secara baik. Langsung aja ya. Tapi bentuknya ini dah sharing aja ya. Sharing aja apa yang kita kerjain, tapi justru ada gelo kadang-kadang sih. Karena masih cinta membebek itu lah ya. Kalau poin lebih kalah kurikulumnya yang dilakukan kira-kira ini kalah kurikulum. Jujur kurang ajar yang kita kerjain. Contoh, kita pengen supaya anak-anak bisa match sama industri langsung kan. Kita kurang ajar. Jadi misalnya gini, Google kontak, mau nggak nih ada training Google Cloud? Nego dong. Boleh tuh. Lu kasih icip-icip, dosen gue diajarin sama sana. Benar, dosen diajarin di Google Cloud, dikasih kredit buat nge-lab di Google Cloud segala macam sama mereka. Lab, boleh nggak kita jadi bagian dari kurikulum? Udah beres, ya, kurikulumnya berubah. Udah gitu nego, tolong ya mahasiswa kita dikasih kredit ya buat nge-lab, boleh. Dapat kredit, jadi nggak bayar. Pokoknya kita ngajar asli lah. Jadi harus ada gelo. Jadi kita sama Google gitu. Terus kemarin Huawei misalnya, HP itu yang HP-nya yang saya itu dikasih Huawei. Jadi caranya gini Huawei deh. Suatu hari email mereka, Huawei kan lagi berantem sama Google nih. Berantem berdua kan? Google sama Huawei berantem nih. Mau nggak kita ajarin anak-anak jadi programmer Android? Oh boleh. Boleh berapa dulu? Gratis semua. Oke lanjut. Nah gratis lanjut. Kalau bayar kok mikir lagi dan bawa punya duit. Gratis lanjut. Oke. Cerita lah. Kita kemarin ngasih workshop buat Android programmer, tapi buat di handphone Huawei. Kita kemarin sosialisasi ke Telyu. 200 orang ikut tuh. Sosialisasi ke UI 200, ini 200, ini 200, yang gede minus tuh 800. Nah, gitu. Oke, kasih waktu gua 1 bulan. Yang ikut 1.100. Tapi jangan setengah dulu. 1.100 ikut. Prosesnya 5 minggu nih. Ikut. Orang kan bukan programmer. Ibu Syeni juga tahu, saya bukan programmer. Tapi kan biar semangat anak-anak, pernah ikut dong training itu ya. Nggak mungkin bahwa orang tua yang bukan programmer juga bisa. Ikut jebret, udah gitu 5 minggu ikutan supaya bisa lulus dari Huawei. Harus bikin 2 artikel di medium.com, harus bikin 2 aplikasi di-upload ke Play Store-nya mereka, harus nanti uji. Harus lulus ujian. Bisa nebak? Yang lulus berapa orang? Bahasa Inggris ya? 10 kurang aja. Hah? 20. Iya 20 berapa? Jadi yang 20 dari 1.100. Tapi paling enggak kan
akhirnya ini menjadi bagian dari kuliah juga. Jadi dengan cara, jadi teknik merubah kurikulumnya, caranya kerjasama sama industrinya, terus industrinya menjadi bagian dari kuliah. Kurang ajar sih sebenarnya, asli kurang ajar. Udah gitu, Dignas mulai kan, oh no, mahasiswa bisa ikut bangkit nggak? Syaratnya apa? Coba aja suruh ikut tes bangkit. Ya udah saya posting ke semua mahasiswa. Pada mau ikut tes bangkit nggak? Ikut tes bangkit, ikut kuliah sama bangkit selama 1 semester di kredit, jadi kredit 20 kredit. Yang bisa lulus ikutan 20 kredit. Ya udah pada berlomba kan? Oh, yang lulus sedikit sih. Paling 1 semester 2 orang 3 orang aja bisa lulus bangkit. Ya udah, tapi ono kalau mereka butuh apa, tanda tangan ono, tanda tangan, ya ada boleh, masuk jebret, akhirnya lulus. Tapi udah gitu orang kerja itu orang ini, biasalah suruh webinar lah, suruh apa lah, gitu, terus dinaikin dari kampusnya dinaikin juga ya, suruh webinar, anak bangkit, gitu, buat marketing biasa. Jadi tekniknya sesederhana itu sih. Dan kita udah gitu kejadiannya gini, banyak perusahaan-perusahaan kan ngomongin orang punya orang nggak, kasih dulu orang, mau gampang bikin orang, deh, lu webinar dulu lah di kampus, jadi kurang ajar sih. Perusahaan seru webinar ya, cerita tentang perusahaannya, bentuknya apa segala macam dari mana anak-anak, tapi orang tuh nggak merugi. Soalnya aja webinar 1 Republik Indonesia, orang tinggal webinar online, kok seluruh Indonesia langsung. Jadi kalau kita mau webinar nasional hampir tiap bulan ada. Caranya karena goblok-goblok gitu aja, webinar aja santai. Jadi nggak nyiapin, oh ini kan hibrid ya, jadi ada yang fisik kayak gitu, kita webinar aja, hibrid nggak sanggup. Nggak punya energi. Kalau di sini ada beruntung punya hujan, ada energinya. Di kampus kita mah nggak ada hujan, jadi kita webinar aja. Tapi webinar aja kali jadi satu nasional gitu. Terus si perusahaan kan datang nih, ngasih cerita kan, apa segala macam. Terus kita dong, lu butuh orang seperti apa? Udah posting anak-anak juga ingat nih perusahaan ini butuh ini langsung pak. Tapi jadi semua mahasiswa ya, termasuk anak semester 1 semester 2 dapat semua tuh buat buka wawasan. Oh perusahaannya butuhnya kayak gini. Udah, yang udah punya ilmu kan langsung ngelamar nih, udah ditarik magang, ditarik apa gitu. Terus dimasukin integrasi dari jadi kuliah juga sebagian yang dia butuhin gitu. Kalau nak saya potong dulu ya, supaya seru lah. Ada hal-hal yang kita bisa ambil reaksinya. Ini sebenarnya apa yang kita tahu sama kita juga gunakan aja. Sebenarnya salah satu kita mau absorb apa yang kita ada. Cuman lebih tahu ya satu hal yang kurang. Relasi dengan metodenya luar biasa. Dan global bisa jadi satu proyek. Misalnya Huawei bisa jadi apa? Mungkin nggak terlepas dari posisi secara nasional. Nah ini mungkin dekat dengan tahun. Kadang-kadang kita juga butuh relasi. Jadi dulu memberikan misalnya ya membantu kita merefleksikan kita kalau ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kita, ada yang bisa dimanfaatkan. Karena kalau kita daftar sendiri belum tentu didengar ya. Kalau Pak Ono dan Pak Ono juga tahu kelihatannya kita banyak bersama. Artinya mahasiswa kita bukan yang kaya-kaya lah ya. Dan kedua adalah kepuasan tersendiri kalau mahasiswa kita ini ada ya ini Kalau mau jujur sih Pak, LPKI-nya di atas IPTS kan? Iyalah, lu jurusan ada 4, ada Ahli Akademis, ada 4 kan? Nah, kita cuma ada 1 fakultas, cuma 3 prodi, semuanya IT doang. Kalau ada yang lain tuh ya cuma 1, kita nggak punya power. Iya. Ya udah mau bantuin ya. Jadi Nggak masalah. di jujur ya Pak, banyak ayatnya
perlu ada follower yang ini kemana sih kita lah ya. Dan kedua ya banyak hal-hal yang sebenarnya kita juga sudah cukup berkembang ya, cuman kadang-kadang enggak. Salah satu hal mengatakan kerjasama dengan biaya Pemkot di Bandung dari 5 universitas yang ditunjuk oleh Kota Mandira adalah salah satu mungkin Uniform, kemudian terus udah gitu ARS, PKIA, satu lagi STPD. Oh, masuk. Halus itu. Dari segi ada masalahnya. Ya, ada masalah. Loba minta, jadi loba pengarahannya. Masalahnya ini. Oh, kita juga senang di tempat saya. Berapa? Kecamatan. 5 kecamatan. 5 kecamatan. Oh, ya. Ngembangin SPPD. Jujurnya, sebenarnya lah ya, kemana? Itu kan. Yang buat SPBD, Iya. bagus itu. Jadi saya melihat dari cerita tadi, Jakarta tidak memakan apa-apa yang bisa diminta. Mungkin kita juga ingin baca. Cara berpikir ini, cara berpikir saya teh asli. Saya teh kalau mikir rada-rada ngaco sih. Jadi gini cara berpikirnya, saya tidak pernah berusaha pakai yang mahal. Semuanya harus murah, semuanya harus gampang di copy ke tempat lain. Disengaja itu deh. Kalau mahal, jadi cuma dia doang yang bisa jalan. Kalau yang lain pengen niru, susah, mahal. Kalau murah, yang lain jadi gampang nirunya. Jadi kita jadi bisa ngajarin yang lain. Pada saat kita ngajarin yang lain, kita naik ke atas. Jadi taktiknya gitu. Nah, ini contoh. Ini indoktrinasi ini kan saya kasih ke Pemkot Tangsel, kemarin juga Pemprov Banten, Pemprov DKI itu. Oh, ada biarin langsung. Jadi indoktrinasi kayak gini, gue mau bantu dulu, cuman gue mau pakai barang-barang murah ya, pakai mahasiswa sih semuanya. Kenapa? Soalnya biar Pemkot-Pemkot yang lain bisa niru nih, kampus-kampus yang lain bisa niru. Kita nggak mau yang mencuat ke atas, soalnya susah ditiru kalau ITB kan mau barangnya bagus segala macam harga mahal. Nah, ini buat urusan perkebunan, Bapeda itu pakai laptop mahasiswa, i5, memorinya memang 8 GB, udah bisa meramal program pemerintah. Softwarenya emang modding, kagak. Softwarenya pakai Orange, kalau udah tahu yang namanya Orange teman, itu Pak, itu programming paling tolol di dunia lah. Kalau kita mikir programming kan diketik ya, if, then, ini mah kagak. Sudah ada ini menunya, di kanan diklik, digeret, klik. Oke, ini file mau diambil, klik, geret. Udah gitu, kita mau analisa, klik, geret, sambungin, analisa, klik, geret, keluar gambar, udah seperti doang. Programnya sih keluar banget. Udah gitu diajarin ke orang-orang Bapeda, cuma gitu aja no. Iya, memang mau kayak gimana? Kayak gitu bisa keluar paper jurnal kayak gitu. Nah, jadi kalau dari sisi teknologi nggak ada yang istimewa sih asli. Semuanya gratis. Kuncinya bukan di teknologi akhirnya. Disengaja itu teh semua disengaja. Disengaja jangan pakai sesuatu yang hebat. Kalau nggak kayak hebat kan langsung ngomong kayak barang harga 100 juta, susah nirunya. Kalau ini kan orang barang gratisan, gampang nirunya. Tapi semua didoktrinasi, satu kagak hebat. Yang kedua, apa yang lu kerjain harus bisa jadi publikasi. Apakah itu bentuk webinar, bentuk jurnal, bentuk buku, itu dikejar banget dan itu publikasinya dikejar banget. Jadi ngejarnya publikasi. Paling enak buat naikin kampus di webinar. Kampus naiknya cepat di webinar. Cuman yang masalah paling besar kalau udah main kayak gituan harus mau merespons komentar dari medsos ya. Orang teh nggak pernah ngerespons yang itu. Saya tuh ngerespon kalau ada orang nanya jawab,
ini asli ya, Google deketin saya karena saya mau jawab. Kemarin saya dapat BTS seluler dari Amerika. Gara-gara orang ngomongin cara bikin BTS, langsung dia email, no, kamu mau BTS kan? Ya mau, dikirim BTS, kan? Terus ini sama Gigabyte Taiwan. Saya lagi ini dong, lagi ngembangin ini nih perusahaan digital buat sekolah-sekolah di daerah, bagi ini dong Indonesia. Kirim Indonesia dari Taiwan. Jadi barang mah kemarin Cisco teman si Edi, no, ini banyak barang mau gue buang, mau nggak lu terima? Ya udah kirim dah, kirim itu. Terus itu data center IDC dibongkar kan, hancur, bongkar. Banyak dong servernya dibuang-buangin, kan bikin gedung baru kan di sana. Ini mau dibuangin semua. Terus si Johar posting, posting di Facebook kan. Ini barang gua buang-buangin, langsung gua kontak, gua jangan tega lu kasih terus gua dah. Jadi kita posisi yang nomis kan, asli langsung, iya gua kirim, gua harus bayar berapa? Nggak usah gua ini kirim, dia nyawa ini mobil box, kirimin server berapa ya? 30 biji. Cuma cara kita akhirnya dapat barang itu harus dibuat oprek, bikin webinar, sharing gitu. Udah kayak gitu orang kasih barang lagi, udah kasih mana aja dah. Pasti bukan buat dijual lagi, pasti dipakai buat orang minta segala macam. Itu mau orang ikhlas aja. Modal ini modalnya lagi panas dulu deh. Gue udah tahu nih dari kami saya udah panas. Kalau saya kan orang Pak ya, di kesimpulannya ya, dengan membangun relasi dengan vendor-vendor itu sangat untuk misalkan memberikan hubungan yang tidak mesti dikenal, ada usaha, ya webinar, ataupun karangan seperti ini. Nah, poinnya ini, tadi disinggung perguruan tinggi sini yang perlu teknik. Perlu punya relasi, gimana misalkan membangun kelihatan begini kerjasama misalnya yang saya buat untuk Pauno, Kaya, Pauno kan punya nama ya, dan nilai Pauno juga tetap mesti berkreasi dan menyebarkan idenya. LPKI itu ikut lah. Jadi kalau ada proyek yang ini misalnya sudah kita ikut, ya kita ikut, mungkin juga kita berapa untuk ambil inisiatif. Ya. Jadi buat Pak Romo juga istilahnya peluang bikin sesuatu yang berkembang wilayah LPKI juga bisa membangun relasi dan bisa memanfaatkan kegiatan bersama yang besar. Tapi sangat tertarik bahwa Pak Romo ini punya jalur relasi ya. Relasinya apa? Gampang buat tahu. Sebenarnya buat tahu udah ready dan dia bisa. Nah, masih muda. Kira-kira begini ya. Jadi mungkin itu yang bantuan membangun relasi-relasi yang jelas kita itu hubungan yang ngobrol ya, tidak hubungan misalnya itu. Udah Pak, dari tahun lalu juga kan saya bicara Google Education, terus kan minta bantuan Pak untuk dapat ini, dapat networknya dari sampai. Nah kalau begitu tanya kenapa tidak bisa jadi problem? Nah karena diajukan ke Bapak, Bapaknya belum menanggapi, nanti pertanyaannya masih. Emang kebayang sih kalau melihat orang-orang kayak gitu. Bukan. Saya senang. Ya, karena memang saya kalau ngerti soal komputer. Ya, ini juga pakai sekretaris. Ya, kadang-kadang di kepala saya ada justru butuh masukan.
Dan kalau misalkan saya belum ngerti, masuklah saya ke kelas 2. Jadi wah itu bagus, mungkin saya enggak ulang. Ya, whatever, ya, untuk melaksanakan ide. Nah, bagaimana kita membangun kerjasama, melihat kelebihan Pak, dia punya relasi, punya kontak sosial, dan kedua ya banyak kebijakan yang kita juga bisa ikut. Buat Pak Wawannya sendiri keuntungannya apa? Ya, buat branding misalnya, ya, antar meninggal masuk. Ya, artinya kita keberatan jadi support. Ya, jadi supporter. Misalnya ada orang yang kelihatannya punya support, sehingga buat Pak Wawannya juga alhamdulillah dan orang masuk kalau ini Pak Wono yang saya nonton sosialisasi untuk yang lain pun bisa lebih mudah. Karena apa? Ya relasi kita jujurnya cukup kuat misalkan untuk SMA dan SMK. Buat sekolahnya. Ya, dan kita konsisten. Cuman kadang-kadang yang seperti dikatakan oleh Ibu Jen, tetapi ilmu saya enak. Jadi mungkin Pak Wono bisa punya ide. Jadi gini, kalau saya lihat ini kondisinya masa di SMA SMK kan udah kuat nih. Berarti gede dong sebetulnya follower LPKYT banyak banget sebetulnya. Intinya kalau ngomong soal vendor, cara mikirnya gini, cara mikir vendor. Semua vendor, semua distributor cari duit. Mereka butuh marketing. Mereka nggak punya duit, punyanya barang yang didagangin. Nah, daripada dia pasang advertasi, iklan di jalan, udah bayar mahal, nggak banyak orang yang suka lihat, dia mendingan ngasih orang yang punya masa. Bisa, ini ada vendor handphone, atau ada vendor laptop, ada vendor apa gitu, gadget atau apa, dikasih ke LPKI nih misalnya. Kita LPKI kan bisa bikin ini, bikin kan punya masa, ya udah bikin nanti anak-anak apa Facebook atau konten. Kalau mau dipakai buat nonton video gimana caranya, nonton apa gimana cara, itu yang kayak gitu udah mulai vendor datang nih. Nah, udah gitu udah mulai kenal sama vendor pedagangnya kan. Jadi pelan-pelan masuk ke belakangnya vendor nih. Di belakangnya vendor kan ada yang pegang teknologi segala macam kan. Mulai hubungin antara teknologi sama kurikulum di belakang LPKIA supaya teknologinya masuk dalam kurikulum. Tapi mulainya kita harus bikin masanya di ini gobok-gobok, di eksploitasi misalnya. Artinya kegiatan kelihatan, artinya interaksinya. Karena vendor kan akan nyari yang punya masa. Itu aja, sederhana kan mikirnya dia mau marketing, mau jual, mau dagang. Cuman nggak mau keluar duit. Begini. Ini kita akan kritisasi dulu ya. Jadi rasanya kerjasama kalau saya bilang mungkin sebenarnya kerjasama tidak ada. Cuma pemanfaatannya ini belum ada. Kemudian kedua, Paul ini bisa banyak ide bagus. Salah satu ide yang bagus buku yang terbit bagaimana mengeksploitasi internet ini supaya itu baik ini dengan alat yang murah. Itu mulai saya ya ini mungkin kita bisa bantu. Jadi konkretnya kalau jadi kalau ada ide, ada pengembangan, anggaplah kita ini seperti supporter ya. Oke. Ya, artinya buat Pak ada manfaat, buat tidak ada manfaat, dan buat manfaat juga termasuk untuk SMA. Iya. Ya, karena ya ini kalau saya boleh sedikit ya, sehingga rasanya kerjasama kita kita bikin pelatihan sertifikasi Microsoft untuk guru-guru SMA gratis. Kita sendiri bayar. Betul? Ya. Vouchernya yang harus beli. Oh ya? Iya, apa? Dan lu apa?
direkam pada akun itu, jangan ngurungin. Nah, dan ya mungkin pertanyaan kita jadi bagian dari beberapa vendor internasional. Iya. Ada dua pertanyaan saya. Satu adalah sebenarnya vendor-vendor yang bisa dimanfaatkan, maksudnya untuk bekerja sama, bersinergi dengan lebih baik itu yang mana sih? Yang punya prospek juga nanti ke kurikulum dan lain-lain, itu satu. Kedua, jujur kita tuh beli 500 watt jam per tahun dari Microsoft. Tiba-tiba sekarang mereka naikin 500% harganya, tanpa peduli bahwa itu dari education. Kan seharusnya beda dong, benar nggak? Sementara untuk kita berhubungan dengan EIC-nya Microsoft Indonesia aja, waduh gayanya tinggi banget gitu. Padahal beberapa kali kita tunjukkan, kita beli, kita selenggarakan buat guru, kita selenggarakan buat mahasiswa gitu ya. Nah kira-kira itu dua pertanyaan saya sebenarnya itu vendor yang mana dan Microsoft. Ini masalah Solusinya solusinya gampang. Kalau versi apa? Mau kurang aja? Bikin sertifikasi RPKI lagi. Jadi sertifikasi bukan Microsoft RPKI. Kan nggak usah bayar. Perlu bayar nggak? Nggak perlu kan? Aja. Itu yang orang kerjain. Iya. Tapi nanti perbedaannya buat mahasiswa kita gimana? Yang satu bayar loh, anak-anak kita kan bukan bayar. Kalau saya potong ya. Ini penyakit saya. Ini udah terancam. Saya dikritik nggak mau dengar. Saya mencoba dalam pembicaraan sekarang ini ada hal yang konkret. Ya, saya setuju. Yang kita masih bikin. Kemudian kedua, kayaknya kita mesti kerjasama dengan Palma punya kelebihan, tapi Palma juga punya istilahnya butuh support misalnya untuk diri di Palma. Dan pertemuan ini kita akan politisasi, dan kita bisa manfaatkan apa yang misalnya Palma sudah kembangkan. Kita support di lain pihak untuk relasi misalnya ada masalah-masalah konkret, Palma juga bisa mempertimbangkan. Kira-kira itu bisa disetujui ya? Kalau relasi, ya gampang. Ntar gua kenalin. Kalau mau lebih kita dulu dong. Kalau mau lebih gila lagi banyak. Contoh, kan kita di kampus ada open course .ipts dan ac.id itu. Ini cara berpikir dari sisi marketing ya. Kalau dari marketing itu gini. Kalimatnya kan sederhana. Ini ada kuliah gratis. Websitenya namanya opencourse.ipts.ac.id, free, lu bisa akses, gak usah pakai SPP. Kerjain tuh kuliahnya, kerjain kuis-kuisnya. Kalau udah dapat nilai 90, dapat sertifikat gratis. Arah tuh kan, bayangin orang waktu ngerjain kan login, open course ITTS, MPL tuh di kepala tuh. Bayangkan kalau ada open course PPKIA, nempel di kepala. Udah gitu, yang kurang ajarnya orang ngomongin gini, lu kerjain kuliahnya, dapetin nilai 90, daftar di kampus, bayar SPP, dapat gelar sarjana. Kalau di open course kan nggak dapat gelar sarjana, cuma dapat sertifikat aja. Tapi kuliah yang di open course udah dapat nilai 90, ditransfer jadi kredit di kuliah yang ini. Jadi mahasiswanya nggak usah ngambil lagi kuliahnya, langsung bebas jadi sarjana. Cepet, cuman kita kasih catatan, cuman dinas kasih syarat untuk jadi sarjana harus 3,5 tahun di kampus kan. Ya udah, lu kebetulan 2 tahun doang selesai, cuman kan 1,5 tahun di kampus. Ya udah 1,5 tahun tetap bayar SPP, tapi nggak ngerjain apa-apa, tulis buku, naikin ya profile gitu kan. Udah, itu kejadian, ngasih kejadian. Jadi kalau mau LPKR ada gila, bikin yang itu. Nah sekarang materinya di mana? Kalau dosen-dosen LPKR sudah ada pelajaran online-nya, kalau berani ya, silahkan bikin itu. Kalau belum ada, gua kasih dah, kopi gua ada, gua kasih dulu dah, gratis.
Dulu lah. Jadi kono artinya kita nggak mau gratis ya. Jadi kalau nggak ada kebutuhan support dari LPKS ya. Iya. Ya, saya merasa hubungan kerjasamanya mesti dimensi. Oh iya. Ya, jadi artinya saksi semua kalau butuh support, butuh ini, ya kita bantu. Kalau kita nggak bisa, tapi yang jelas selalu kerjasama dengan Tuhan. Artinya ada keuntungan dari nanti kerjasamanya bisa hapus-hapus juga sih. Bisa. Jadi MOU-nya antara FPK sama FPTS, soalnya kita butuh buat akreditasi. Ya, udah nyusulin pada waktu itu ya. Ya. Kita butuh buat akreditasi biasa. Diatur nanti ngomongnya. Jadi kerjasamanya bisa kenalin ke vendor-vendor tadi, bisa ngopi materi supaya ada open course PPKIA, bisa malahan kalau mau gila bisa kayak gini sih sebenarnya. Nih versi gilanya namanya. Misalnya dosen-dosen PPKIA naruh nih kuliahnya di open course PPKIA. Saya minta izin juga nih, boleh nggak mahasiswa ITS ambil kuliah di open course PPKIA, transfer kredit, gitu. Jadi akibatnya kita jadi mahasiswa bisa cepat lulus, gitu. Setuju? Jadi mau enggak? Sebenarnya salah satu poin belum terpikir buat di LPKIA bahwa yang tahu mengatakan untuk dapat mahasiswa makin susah, makin bersaing dan kita mengadakan panitia dan kita menyadari kelihatannya mesti ada departemen marketing kita ya khusus misalkan kalau pengertian tadi mengembangkan relasi dengan usaha-usaha bahwa di samping sales ya artinya inovasi dan ya sekaligus gitu ya dalam hal ini komputerisasi khusus untuk kerjasama antara istilahnya perguruan tinggi itu rektor harus setuju dan mencegah pelaksanaan hukuman karena tidak ada dengan kerjasama untuk utama SMA bisa berfungsi dengan departemen marketing dalam hal ini yang operasional. Oh ini korban. Ya, akhirnya kayak korban lain. Oh, untuk misalkan tambah kurus ya bentar kasih. Sudah Semangat udah banyak kan. semangat. Jadi mesti lebih banyak disisa karena penetrasi. Anyway, ya kembali ke bidang studi komputer ini mesti bisa mendukung misalnya aplikasi, mendukung kelihatan basic ya kurikulum apa yang bisa dikuasai oleh fakultas-fakultas non komputer. Kalau saya kayak gini ya, plus saya lagi, nah, dia dicari sampai pusing ya, emang enak. Yang ada di kepala saya kayak gini, cara orang ngajar ya, cara orang ngajar biasanya gini, orang ngajar, udah gitu ada ilmu baru nih dimasukin dalam kuliah. Contoh, saya lagi ngajar kuliah jaringan, tahu-tahu banyak banget webinar, undangan seminar, undangan workshop tentang hacking. Mulai dong materi-materi itu gue masukin ke ngajar ini, terus banyak lagi cybersecurity masuk lagi, lama-lama materi tambah gede kan. Ada di bisa jadi kuliah cybersecurity sendiri. Nah, jadi tekniknya si kurikulum itu berkembang karena memang si dosennya emang dihajar, berkembang juga karena permintaan dari masyarakat ya, ngasih seminar ini, ngasih seminar ini, jadi mulai pecah. Nah, yang sekarang yang lagi pecah banget itu yang saya sebenarnya dasarnya bukan ke jaringan sebenarnya. S3-nya lebih ke bikin transistor. Waktu bikin transistor saya banyak mengukur konsekuensi mengukur, saya banyak mainnya statistik. Konsekuensi statistik akhirnya sekarang masuknya ke data science.
Jadi background saya lebih ke situ sebenarnya. Nah sekarang lagi gila data science, ternyata data science itu naik ke semua lini kan, mau akuntansi, mau manajemen, data science gila-gilaan kan semua. Akhirnya mau masuk ke semua lini. Nah cuman caranya, jadi kalau boleh saran gini, si pengajar akuntansi, manajemen segala macam, tetap ajar yang itu. Cuman kalau mulai berinteraksi sama orang di luar, nanti akan terasa langsung, oh kayaknya dia butuhnya ke arah sini. Misalnya, ini ke arah yang manajemen tadi ya, paling terasa gini, manajemen salah satu yang terasa. Di Republik ini lagi ada transformasi digital tuh, transformasi yang manajemen yang digital, yang jadi isu besarnya gimana cara deteksi ini. Kalau bisnis proses, ada bisnis proses yang biasa, bisnis proses kan kayak flowchart, start di mana, if apa, bagian apa, if apa, terus sampai stop selesai. Tapi macetnya di mana gitu kan ya? Biasanya kan kita cuma wawancara. Nah sekarang dengan komputer itu semua dicatat tuh, dicatat semuanya. Ini orang komputer kagak ngerti, orang manajemen kagak ngerti, dua-duanya sama nggak ngerti dua-duanya. Dicatat semuanya. Sekarang mulai berkembang yang namanya proses mining. Jadi kita bisa ekstrak bisnis proses, terus kita bisa lihat nilainya di sebelah mana, yang bikin macet proses di mana, ajar di sebelah situ. Dan ini yang jadi dasar buat transformasi digital, transformasi birokrasi di situ. Dan ini satu republik nggak ada yang ngerti. Iya. Ya. Orang-orang Pan RB juga udah ngerti. Kemarin saya ngomong sama orang BPD, pokoknya BKD, pokoknya kepegawaian lah, orang yang urusan manajemennya di Pemprov atau itu BKD, pas dia bilang, iya ini kita butuh nih gimana caranya semua proses, misalnya perizinan ya, izin, kan ada start, masukin izin, terus masukin semua dokumen, terus analisa. Terus analisa kan di-split nih nanti, ada yang analisa apanya, terus macetnya di mana kelihatan tuh. Nanti ada yang setuju, nggak setuju, sampai saya keluar izinnya. Nah itu kan ya harus dianalisa macetnya di mana tuh. Terus prosesnya, masalahnya di mana. Nah itu harus dideteksi. Nah itu orang IT itu yang main tuh. Kalau cuma survei, nggak bisa. Jadi konsekuensinya sistem harus dikomputerisasi, kemudian kita analisa dari catatan log. Nah harus kawin antara orang manajemen sama orang komputer dikawinin. Ini kebetulan di Indonesia nggak ada nih. Saya di kampus masalah karena nggak ada orang manajemen. LPKN beruntung punya jurusan manajemen, gua pusing. Akuntansi juga sama kasusnya tuh. Gimana caranya kita bisa mengaudit, cuman bisa otomatis semuanya. Saya dipanggil sama BPKP, sama BPK. Minta eselon 1, eselon 2 diajarin, sama dirjen anggaran dipanggil, dirjen perimbangan keuangan dipanggil, semuanya sama kasusnya. Jadi gimana caranya dia pakai karena datanya gede semua kan, banyak banget data. Kalau orang yang kerja nggak bisa. Jadi data gede, gimana caranya dengan data gede, udah mainnya big data analitik, gimana caranya kita bisa analisa semua data dibantu komputer supaya proses pengambilan keputusan jadi cepat. Nah itu kawin, orang-orang komputer nggak ngerti. Yang punya nyawanya orang akuntansinya. Orang akuntansinya nggak ngerti komputer, orang komputernya nggak ngerti akuntansi, harus dikawinin. Ya itu justru filosofi kawin juga. Filosofi kawin ya. Iya. Kita digital ekonomi di situ. Iya. Ya. Itu ngomong, saya udah terlalu banyak ngomong, udah diparkir. Berikan kesempatan yang lain, ada pertanyaan. Ibu Berta, kalau mau ditanyain atau saran. Sementara belum dia. Boleh saya Pak? Boleh. Panggil Pak Deden Sofyan dari Prodi Sistem Informasi Pak. Sistem Informasi. Ya, mungkin menyambung aja juga tadi yang Bu Jen sama Pak Paulus. Sebetulnya kalau ada salah satu yang memang kita kembangkan itu di sini Microsoft Pak. Jadi kurikulum juga kita sudah mengadopsi kurikulum Microsoft, terus tuh ujian sertifikasi salah satunya Excel misalnya. Nah,
Mungkin pendapat dari Ono untuk Microsoft ini sama Google untuk kedepannya ini kalau dibandingkan yang akan maju ke depan yang paling banyak digunakan software ini Microsoft, Google, atau memang dua-duanya juga bisa beriringan gitu ya. Misalkan untuk mahasiswa ataupun nanti di luar gitu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang juga Pak Paulus, sebenarnya ada cita-cita dari kami itu yang khususnya di Prodi pengen punya lab Pak. Mirip kayak di ITB kan ada Google-nya, Microsoft-nya tuh mereka punya stand di sana. Jadi ketika mereka mau praktek software aplikasi mereka punya tempat. Nah itu juga punya nilai tersendiri untuk kamu sendiri yang tadi juga sampaikan oleh Pak Ono. Nah ini teknisnya seperti apa kita bisa buka lab seperti itu Pak di kampus lah di kampus sampaikan. Gitu loh Pak. Dua. Yang lab kan gampang. Butuhnya cuma browser. Nggak labnya lab kayak seperti workshop itu Pak. Workshop. Iya lemas. Ada ya? Kayak serius Pak. Lab yang kita pakai di lab itu kan browser unggul Jadi akses misalnya untuk belajar data science kan kita biasanya pakai Google Colab. Google Colab itu online. Jadi labnya kayak online, pakai browser aja. Terus jadi kebanyakan mainan cloud gitu ya, sertifikasi cloud sama Google itu online. Jadi kita nggak punya lab sih sebenarnya. Labnya mah yang penting akses internet kencang guys. Internet kencang, nyambung online, udah cuma gitu aja. Jadi labnya kayak gitu aja. Terus ya? Ya. Nah, cuman mau teknik kurang ajarin nggak? Boleh. Yang pengen kayak gitu di satu kampus di satu republik yang pengen kayak gitu banyak kan? Banyak kan? Ada bukunya kan? Ada. LPKI nulis buku. Jadi LPKI nulis buku bagaimana teknik membuat lab untuk belajar ke Google Cloud atau Google Colab. Buku panduan labnya bikin. Untuk buku panduannya lab bikin caranya gini, mulai ngomong nih sama Google, gue pengen bikin gini-gini, kira-kira lu mau bantu nggak support buat dosen-dosen LPKIA buat kerja gini-gini, kita punya track record kayak gini, udah jadi keluar buku nih kan. Terus kalau kurang ajar, mulai webinar apa segala macam, gue bantuin lah. Kalau cuma retweet aja mau gampang. Ya, betul kan? Nah, itu bos. Satu republik belajar ke LPKIA jadinya Pak. Halus itu. Nah itu buat Cina maksudnya. Iya, itu aja. Gini, kalau kita maksa harus ada server, susah kampus lain buat niru. Kalau cuma pas lihat cuman browser aja, gue juga bisa, gue mau dong, ajarin gue dong, gitu. Semua langsung belajar kan, LPKIA cuma gitu doang. Tapi kan ada ilmunya kan di belakang gitu kan, nah, belajar tuh, berguru lah ke LPKIA, bikinlah workshop, cara bikin lab untuk Google Colab di kampus gimana ya, udah beres. Gampang kan? Tapi jujur itu yang saya kerjain di kampus mah gitu tuh. Jadi cara berpikirnya saya berusaha invest seminimal mungkin, bukannya apa-apa, supaya orang lain bisa niru. Kalau kita sebenarnya apa, syaratnya harus punya server kencang, wah yang lain langsung mundur semua. Sekarang berusaha Microsoft sama Google. Ya. Itu mas, kalau mau dua-dua ini kerja juga nggak apa-apa sih, sah-sah aja. Ya jadi kan LPKI jadi punya branding kan, Microsoft bisa, Google bisa. Cuman kalau Microsoftnya gini ya, kalau Microsoftnya bayarnya mahal, bikin aja certified by LPKI. Tentang Microsoft Excel. Aduh, terima kasih salah satu poin bisa Microsoft itu tercatat internasional di organisasi ya sebenarnya ini satu perusahaan. Kalau kita keluarin ijazah di sana bisa, jadi keluarin sertifikat sebenarnya lebih bawah dari ijazah. Dan kita berhak untuk mengajarkan Microsoft. Ya, apa yang diberikan Microsoft sebenarnya kita
kita bisa pendidikan. Ya udah Dan khatam kita ya. menyatakan sudah lulus dan tersertifikasi berdasarkan kita menjadi IT Academy. Jadi udah nggak terlalu cerdas lagi di dalam hal ini. Ya, jadi ini satu ide bagus. Jadi kita jangan mungkin kita nanti beralih ke Huawei, misalnya ke tempat yang lain. Jadi internasionalnya juga Kalaupun nggak dapat sertifikat dari mereka, kita keluar sertifikat sendiri aja. Jadi kelihatannya seperti itu. Tapi ini soal ini ya. Saya percaya kerjasama ini win-win solution. Ya, tadi saya menangkap kebutuhan dari misalnya dari Pak Ono. Pak Ono juga kan perlu aplikasinya. Ya. Siapa tuh? Nah, kebutuhan apa lagi yang kita bisa bantu? Atau apa? Ya, karena saya bicara win-win solution dalam saya yang Kalau nanya kebutuhan lain mah anak-anak gua pengen ngambil kredit ke LPKI. berat. LPKI ngambil kredit gua juga boleh. Anak-anak sana sering ngambil kredit juga. Saya disahkan oleh Dikti, iya. Disahkan. Boleh kan? Ya udah, jajal. dan kelihatan begini. Terus kita bisa bikin pengumuman atau webinar bahwa ada kerjasama antar universitas kayak gitu. Itu. Nanti kalau yang geblek kan nanti perusahaan swasta yang lain kecil-kecil kan, gue mau ikut juga dong. Nanti bikin jadi akhirnya konsorsium perusahaan para pejuang, perusahaan perjuangan. Dan deal. Deal. Siap. Jadi artinya memputar peta kecewa karena kita juga siap untuk bantu kan, dan kerjasama ini hati solusi. Iya. Ada pertanyaan, ini mau dibatasi nggak? Mau mereka juga mesti pulang. Ya, mungkin ada juga yang soal internet juga yang sempat kemarin ditanyakan. Atau MIS kita diwakili juga ada MIS kita, barangkali ada yang mau ditanyakan. Terus Pak Anto, Pak Starling. Pak untuk yang tentang internet. Mau nanya Starling, mau nanya apa? Udah dijawab, cuman Pak Diki, Pak Direktur, kemudian aku berasumsi saling solusi tambahan gitu dari Ismail. Kan udah dijawab, ya kalau mau dijelaskan lagi mangga gitu. Bisnis bayar berapa, dapat berapa? Nah, Tahu sih. Pak Diki nggak? bisnis terus berapa? Bayar berapa, dapat berapa bisnis? 8 juta aja. 8 juta 300 MB Pak. 300 mega 8 juta. Up to. Up to 300 mega 8 juta rupiah. Starling bayar 1 juta ya? Nah, 7,5 itu residensial gitu kan? Ya, misalnya 7,5 dapatnya tes. Laporan ke saya antara 60 sampai 200 kan. Ya serah sih, kalau mau dipakai buat load balancing silakan. Itu aja sih. Cuman kalau saya, tapi kalau kampus sih masih nggak apa-apa ya. Kalau kampus, kalau militer saya nggak mau. Jangan bikin cerita Starling kalau militer. Karena datanya sedot semua ya. Karena memang lewat jaringannya dia. Iya. Gitu. Kalau kampus ya buat belajar di tengah naon lah. Mahal juga ya, bisa berapa tadi? 8 juta. Gitu ya. Gitu. Tapi yang bagus pakai. Pembayar tapi Tapi jujur aja, nanti komputernya dari sekian bisa ditingkatkan, misalkan kecepatannya sekian kuat. Gampang, tinggal diatur aja. Ada settingannya Pak. Jadi mungkin mengenai masalah ini, istilahnya bisa dihitung. Ya, cara saya ini. Terus sedikit ingin saya open juga, waktu itu kan dari kawan nggak ngobrol dengan Pak Agung Pak. Udah ngobrol dengan Pak Agung. Si Pak Agung nawarin aku jadi. Nah, saya bilang gini, Pak Agung, kami tuh pengen tahu udah ngulik apa aja produk Pak Ono gitu kan. Nah, terus lain dengan bukan rahasia juga soalnya. Terus saya tertarik yang itu Pak, yang internet offline
terus yang e-learning apa tadi e-library ya. Ya udah ini Itu, nah itu terus maksudnya yang 5G supaya siswa di sini tuh punya kegiatan di luar mata kuliahan gitu. Nah, lalu kemarin kata Pak Agung yang bikin kendalanya apa? Di kita kan selalu problemnya kan bottleneck tuh internet. Pertanyaannya saya jawab, udah diaudit belum perangkat IT-nya, perangkatnya? Itu Pak Wajah. Terus saya langsung diam karena itu melibatkan banyak pihak dan di luar out of context saya gitu Pak. Mungkin begini ya. Jadi ada beberapa poin yang menarik yang digunakan oleh Tono. Tono kan punya website, dia juga mempublikkan website melalui ini. Nah, itu memanfaatkan itu secara maksimal. Jadi kalau ada hal-hal itu dengan ada ini, dan sekali-sekali bagi saya berbuat. Ya ini nah Tono dan bisa di kota-kota. Ini katanya ini soal nakil, pengawas. Itu menangki koneksi. Tapi poinnya kira-kira gini loh, kita berpikirnya sederhana banget sih sebenarnya. Ini kan si anak-anak mahasiswa akses ke informasi, ke buku, PDF segala macam. Tergantung nih buku ada di mana lokasinya. Apakah ditaruh dari kampus atau dari kalau di luar di internet. Kalau di luar di internet berarti harus lewat jaringan internet yang kita keluar kan. Kalau semua taruh di luar berarti jadi macet nih jaringannya. Jadi tekniknya yang dilakukan adalah ngopi dari luar taruh di dalam. Jadi yang jadi enteng hidupnya. Itu yang dilakukan di ITS juga kayak gitu. Di kopi aja. Jadi kita bikin perusahaan digital supaya anak-anak tugasnya buat jadi sarjana suruh milih mau skripsi, nulis buku, paper jurnal. Ya udah, semua referensi diusahakan ada di dalam kampus. Jadi mereka aksesnya lokal di kampus, kagak pakai internet sama sekali nggak apa-apa. Nah, terus kalau kurang ajar, si Pak Agung tapi ini kurang ajar bisa nih. Jadi sebagian dari wakil rektor semua rektornya itu punya ISP. Oh iya benar. Si Pak Agung tuh wakil rektornya Pak Nafri itu punya ISP. Jadi kampus kita internetnya jadi gratis, lu pada bayar mahal soalnya lu gak ada yang jadi ISP. Nah, jadi kuncinya mah gampang jadi ISP. Atau kita kontribusi sesuatu ke internetnya bisa. Ini logika biar kalau goblok banget ya. Kalau goblok banget bisa LPKIA mau bantu semua sekolah di Bandung supaya perpustakaan digitalnya itu. Oke, kita bantu di perpustakaan digital di Bandung supaya itu. Konsekuensinya LPKIA butuh sambungan ke internet supaya bisa berkomunikasi sama mereka semua dong. Oke, terus mulai deketin sama APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, ISP-nya Bandung misalnya, Jawa Barat misalnya. APJI kerjasama yuk. APJI sama LPKIA supaya sekolah-sekolah bisa nyambung semua. Sambung ini kan, terus mulai dong, kita kan bantu sekolah-sekolah di sini, kasih sambungan ke kita biar bisa berinteraksi dengan sekolah. Dapat itu. Jadi jangan pernah berpikir kita tuh harus beli. Kalau otaknya udah harus beli, jadi beli. Kalau otaknya gue bantuin orang, begitu kilik-kilik yang punya bandwidth kan, gue bantu nih, lu bantuin gue dong. Apa dah kita mengapa? Di bantuin laptop kayak, bantuin server kayak, bantuin apa? Saya lihat tahun itu kita bikin karya ya, supaya kita lebih dikenal pihak itulah intinya baru minta bantuan dari yang lain ada. Nah, saya berbicara konkret ya. Saya ingin juga memberikan yang lebih ke hubungan SMK dan SMA. Salah satu yang paling konkret yang sudah dimakan oleh Pak Om ini perpustakaan untuk SMA segala ya. Bisa nggak nanti dikaitkan proyek di Jawa Barat lah. Yeah. Ya, dan tentu artinya istilahnya juga tidak fair play lah. Ada sebagai peminatnya disebut lah ini juga ya yang sebenarnya dibinasakan oleh orang itu. Nah, ya begitu.
negara lain mentang hadir melayani mereka nggak mau ini baik Palma yang memproduksi ini kita gila dia percaya sama saya ya. Jadi apa ya kita bisa kerja sekarang bisa ini nggak susah ya itu adalah masalah. Ini buat follow up yang ini ya, buat sekolah-sekolah tadi cara yang udah saya kembangin. Jadi awal banget Ono datang ke sekolah nih sama Ibu Ono ke Padang, terus ngajarin sekolah itu misalnya, tolong keluarin servernya, coba install Ubuntu, coba install e-learning, coba install ini, diajari caranya semua. Satu sekolah pingsan. Jadi nggak bisa karena nggak nyandang gitu ya. Terus mulai ke beberapa kota kayak gitu. Kemarin sempat terakhir di Solok, kota Solok di Sumatera Barat 3 hari mulai bisa tuh. Cuman kalau caranya kayak gini susah. Kalau ngajarin mereka bikin, mereka bisa. Akhirnya Ono bikin semua sendiri di hard disk 500 GB. Sudah ada sistem operasi, sudah ada e-learningnya, sudah ada tryout ujian buat anak SD kelas 1 sampai kelas 12. Semua mata pelajaran ada di situ, ada Wikipedia dibikin offline, terus ada buku-buku pelajaran SD sampai SMA PDF di situ. Bukunya ada semua. Udah jadi, sekolah-sekolah sekarang pada kirim hard disk di rumah. Terus saya cloning hard disknya ke sini, kirim balik. Jadi hard disknya modal sekolah. Terus saya bilang ke sekolahnya, tolong selipin duit 20.000, 30.000 buat ongkos kirim balik tuh hard disk. Kalau nggak tuh habis gua ambil. Jadi caranya gitu. Nah, beres ya. Mereka di sana tinggal nyelipin tuh hard disk, masukin ke komputernya masukin ke wifi, terus langsung nyala, terus handphone segala macam bisa akses ini free tanpa. Dan itu orang-orang sekolah-sekolah senang, soalnya mereka tidak perlu akses ke internet, nggak perlu melihat pornografi, nggak perlu lihat judi. Sekarang buat follow up, Bu Lina, saya infak sedekah hadis ke Bujen ya, 60.000 perak buat kasih gratis lah, itu mah gue ikhlas. 60.000 perak doang. Ya, alhamdulillah. Ini mana niatnya ya. Turun tangan dulu lah. Saya tadi ngomong, masih ada pertanyaan karena waktunya belum dibatasi dulu kan pulang ya. Sebentar, Pak Bambang penasaran waktu itu kita pernah pakai Nelsanet juga ya untuk internet. Kebetulan kenalan baik Pak Ono ya, banyak. Ya bisa dikerjain. Nelsa, nah bisa dikerjain maksudnya kalau mau nanti butuh masukan lagi untuk internet kelihatannya Pak Kiki juga. Yang lain juga bisa dikerjain juga sih sebenarnya. Oh gitu ya. Ya. Kan dia tinggal ngelek itu sama bosnya. Kerjain. Begitu susah kan? Kalau begitu susah kerjain. Ya karena kita merasa ini kita akan bisa lepas dari internet di dalam perkembangan ini. Dan kita mesti mendorong si siswa mahasiswa aktif untuk memanfaatkan dan mengembangkannya. Jadi memang buat kita juga tantangan ini kecepatan internet dan kapasitas ini masih menjadi masalah ya. Sudah cukup sih Pak. Oh sudah cukup ya. Tapi itu saja ide dan kesempatan yang ada bisa ditingkatkan itu loh. Tadi dengar ya kalau mau saya Bikin perusahaan digital segala. Jadi gini ya cara berpikirnya gini cara berpikirnya. Jangan kalau boleh sih jangan berpikir untuk LTKIA aja. Oh ya. Pikirin supaya LTKIA bisa jadi contoh buat kampus-kampus yang lain. Supaya kampus lain bisa niru ke LTKIA. Gitu. Konsekuensi dari kalimat seperti itu adalah apa yang dikerjain tolong didokumentasiin. Bikin dokumentasi, bikin modul apa segala macam supaya kalau mereka pengen belajar bisa paling keren lagi. Mulai dibikin YouTube-nya caranya gimana. Begitu kampus lain pada belajar Pak. Udah LTKIA jadi panutan. Saya pengen ini kalau ya. Jadi ya saya mau
Dan di mana nanti kalau ada kegiatan pendidikan implementasi kita sama situasi ini seolah-olah adalah hasil dari kerjasama antara dan buat kita juga ada justifikasi berkohak sama yang baik karena kita juga punya relasi. Jadi kalau misalnya nggak ada badannya, nggak ada sesuatu bentuknya kan susah. Nanti kita bikin begitu ya Pak. Oh siap. Ya, konkretnya yang jelas. Saya ini sambil melirik ke Bulina soalnya. Saya tunggu approval. Oh, iya. Bukan manajer owner. Owner ya, lain manajer. Karena saya jadi pokok deh. Saya mau sama ibu jadi punya prinsip bagaimana kerjasama ini bisa berkembang global. Jadi hubungan apa yang diberikan untuk ngomong. Kemudian kerjasama ini tentu ada untuk outbound dan untuk akreditasi waktu juga akreditasi ya dan kerjasama dengan SMA kita dapat polisi itu kan kita lakukan seminar yang ada mereka gratis dan cuman kita bisa mengundang mereka kita bisa mengundang misalnya contohnya dari IT-nya atau ngomong dong tapi yang paling enak misalnya kayak tadi ya kan tadi makan hanya edor yang menurut ya misalnya bisa pakai sama jadi karena ya dan saya tertarik misalnya untuk usahaan ya jadi saya belasan kerjasama terus kita ada untuk institusi ini juga ada membangun aplikasi matematik kira-kira gitu ya dan kegiatan ini saya kita juga mampu ya ini saya kasih bocoran dikit yang kurang ajar ya. Ini kan habis isinya anak-anak bisa try out soal ujian kelas 3 SMA segala macam. Pertanyaannya, kira-kira APKIA bisa dapat nilai anak-anak itu? Gak bisa. Bisa dong? Bisa. Bisa dong. Tahu anak yang pintar, nggak pintar dong. Perlu nggak kita lihat raportnya? Nggak perlu. Nggak perlu kan? Karena kita bisa dapat nilai ujian langsung. Ya, boleh. Bisa nggak kita undang anak itu jadi mahasiswa APKIA? Bisa. Artinya selesai. Kita bisa dapat penerimaan mahasiswa baru. Langsung sebarin hadis, langsung Mas, nggak usah nunggu ujian sekolah, Anda bisa jadi mahasiswa APKIA. Selesai. Luar biasa, tangan dulu lah. Ibu biasanya pakai ibu apa? Lina. Oh, bukan ibu direktur. Oh, ibunya. Oh, ibu owner ya. Ibu direktur lah. Ibu direktur kalau berarti. Ini mah owner Pak. Oh, saham 100%. Setoran gue. Kalau nggak dipakai, Kalau nggak digorok. Baru lihat ojek yang naik kita serius banget baru lihat ketawa hari ini. Biasa sedikit ya ya kayaknya ya Abu ini masa yang mau Jadi kesimpulannya kerjasama perlu segera diformalkan, kemudian nanti dipikirin lagi program-programnya. Ya program baru banyak tadi ya. ya PR gue yang pasti kirim harddisk juga. sip Murah sih, 60.000 ikhlas lah. alhamdulillah. Biasanya kita waduh dapat banyak ini kita ya.
Terima kasih. Masih banyak di sini Bu, 2 jam. Tujuh pera Pak. Dua yang Saya minta tujuhnya. Ya, jadi itu aja mungkin dari saya terima kasih. Sama-sama. Dan mari kita lanjutkan kerjasama ini lebih diformalkan dan programnya lebih dikonkretkan. Ya, kita butuh banyak, kita butuh analisasi di mana posisi kita di masing-masing ada. Ya, dari kerjasama selalu ada dan terutama terima kasih untuk diri. Sekali lagi lah tepuk tangan. Terima kasih Pak Mo, Ibu Ina hari ini sudah menyempatkan dengan bukan jauh-jauh ke Bandung, bukan hanya sharing ilmu di seminar nasional kita. Kalau kita PKIA ini bukan main rekornya ya, maksudnya diikuti sekian ratus, berapa puluh perguruan tinggi, berapa besar nasional. Ya bikin gua surprise lagi. Bagus. Terima kasih banyak. Buset. Dan juga sharingnya tadi tentang kurikulum perguruan PKIA dan juga internet masukan. Terima kasih banyak. Selamat di jalan. Selamat di jalan ya Pak Ono. Baik. Selamat dulu lah. Oh, selamat. Sama Ibu Direktur. Alhamdulillah.